ditinggikan satu derajat saja di surga itu, kata Nabi, maka kenikmatan yang dia dapatkan dibandingkan orang yang ada di bawahnya satu derajat saja itu sejauh langit dan bumi. Sekarang dia melihat berapa langkah yang sudah dia ayunkan, berapa putaran mobil, putaran ban sepeda motor yang kita dapatkan ketika kita menuju rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat Nabi ketika dia mendapatkan tanah kosong di dekat Masjid Nabawi dan dia ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Kemudian dia minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ingin pindah mendekati Nabawi, ya Rasulullah, kami ingin pindah mendekati masjid. Rasul kemudian bertanya kepada orang, di mana tempat tinggal engkau? Kemudian dia berikan isyarat tempat yang cukup jauh. Tapi kemudian pandangi orang ini. Maka Rasulullah pun berkata kepada orang tersebut, kata Nabi, la anta bimakanika, tidak, kata Nabi, tetaplah engkau berada di tempat tinggal engkau. Kemudian Rasulullah menjelaskan, setiap derap langkah kaki engkau itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Orang ini kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadza wa iyyaban, apakah mengangkat derajat dan menghapus dosa ketika saya pergi ke masjid tersebut, ketika saya pergi ke Nabawi ini, ya Rasulullah, apakah pulang pergi, ya Rasul? Tulang dapat, boleh dapat juga. Rupanya sahabat anaknya tawar pahala. Adzahaban wa iyyaban, ya Rasulullah, apakah ini pulang pergi, ya Rasulullah? Kata Nabi, adzahaban wa iyyaban, pulang pergi, kata Nabi. Dan ingat, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Biar misalnya rumah di Parak Cempaka ini aja, kemudian datang ke jihad supaya dapat pahala banyak, derajat ditinggikan, kemudian putar ke Gatot sana dulu misalnya, muridnya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Setiap gerak langkah kaki kita itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dan tidak ada tempat, kata para ulama, ketika kita mendatanginya, penghapusan dosa itu begitu banyak dan diangkat derajatnya oleh Allah, kecuali kita mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dari bahwasanya bagaimana istimewanya rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersama dengan beberapa kaidah berkaitan dengan adzan yang dikumandangkan ataupun iqamah yang dikumandangkan, dan kita fokus dulu pada hal-hal yang berkaitan dengan adzan. Adzan ataupun iqamah dia disyariatkan di tahun pertama menurut para ahli sejarah, atau di akhir-akhir tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW untuk menjemput perintah salat yang 5 waktu itu terjadi di kota Mekah. Startnya dari kota Mekah. Kemudian Nabi dapatkan perintah salat yang 5 waktu, yang asalnya kita tahu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, asal muasal perintah salat kepada umat Rasul SAW itu adalah 50 waktu. Kemudian akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu salat. Dan Rasul SAW menyebutkan khamsun il khamsah, 50 waktu salat yang Allah tetapkan untuk umatku, kata Nabi, itu sama pahalanya dengan 5 waktu salat yang kita kerjakan setiap hari. Asalnya 50 waktu salat. Awal perintah sholat itu 50 waktu sholat. Turunlah Rasulullah turun ke dunia, kemudian sampai di langit yang ke-6. Bertemu dengan Musa alaihissalam. Kata Musa, umatmu tidak akan sanggup. Ringkas cerita, yang 50 menjadi 5 waktu sholat. Dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya syariat sholat itu benar-benar 50 waktu sholat. Dari 24 jam, setengah jam kita sholat, setengah jam kita sholat, karena keguringan. Kalau seandainya itu 50 waktu sholat. Kemudian rahman dan rahimnya Allah menetapkan 5 waktu sholat untuk kita, untuk umat Rasul SAW, yang pahalanya itu, kata Nabi, 5 waktu sholat yang kita kerjakan itu sama seperti 50 waktu sholat yang asalnya Allah tetapkan. Maka ketika Rasul SAW membawa perintah ibadah sholat ini,
Sampailah Nabi di kota Mekah kembali. Di kota Mekah tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Karena adzan iqamah itu ditetapkan kapan? Ketika hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Jadi kalau pian melihat ada mungkin film yang berjudul Ar-Risalah kalau tidak salah. Kemudian ada sahabat katanya mengumandangkan adzan di kota Mekah, maka ini bukan cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya adalah adzan itu terjadi kapan? Di kota Madinah. Syariat adzan itu muncul setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ketika perintah sholat yang 5 waktu itu sudah ditetapkan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Mekah bersama sebagian para sahabat, maka sholat di kota Mekah ketika ingin mengerjakan ibadah sholat, pada saat itu disebutkan banyak para ahli sejarah, disebutkan dalam kitab Raihatul Maktum. Ini kitab di antara kitab terbaik ketika bicara sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memenangkan banyak penghargaan karena konfliknya hadis-hadis yang mereka sebutkan. Disebutkan di antara kitab Raihatul Maktum bahwasanya pada saat di kota Mekah ingin mengerjakan ibadah sholat, maka kalimat yang digunakan oleh Rasul yang diperintahkan Nabi kepada para sahabat adalah kalimat as-sholatul jami'ah. As-sholatul jami'ah. Barulah kemudian setelah hijrahnya Rasul SAW bersama para sahabat ke Madinah dan kurang lebih 1 tahun di Madinah setelah hijrah, barulah ada perintah sholat yang 5 waktu dengan mengumandangkan adzan dan tentunya melaksanakan iqamah ketika akan mengerjakan sholat. Jadi awal itu tidak ada istilah adzan, kalimatnya hanya as-sholatul jami'ah. As-sholatul jami'ah itu artinya sholat berjamaah. As-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah